Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bagaimana? Masih semangat belajar dari rumahnya? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita masih mempelajari tema 8, yaitu subtema 3, memahami aturan keselamatan di perjalanan. Jadi, walaupun kita di perjalanan, kita harus mematuhi setiap aturan yang ada di perjalanan. Misalnya, yaitu memakai helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita baca Al-Basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready? Oke, kalau kalian sudah siap, kalian jangan lupa harus tetap menyiapkan buku tematik tema 8 kalian serta alat tulis dan buku tulis kalian. Jadi, ketika menyimak video ini, kalian harus tetap menyimak buku tematik kalian, dan apabila ada hal-hal yang perlu kalian catatlah di buku tulis kalian. Kemudian apabila ada yang hal-hal belum kalian pahami, tanyakan langsung ke Umi. Oke, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengukuran panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang mengukur waktu, yaitu dengan menggunakan apa, anak-anak? Ya, betul sekali, menggunakan jam. Nah, kalian tentu sudah memahami ya bagaimana cara membaca jam dan menggunakannya. Nah, kalian masih ingat kalau 1 jam itu berapa menit ya anak-anak? Ya, betul sekali, 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, hari ini kita masih belajar tentang waktu. Nah, kalian pernah lihat ini tidak? Apa ya, gambar apa ini ya? Ya, betul sekali, ini adalah gambar kalender. Oke, ada yang tahu nama-nama hari itu apa saja? Ya, nama-nama hari itu ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, hari Ahad itu juga disebut dengan hari Minggu. Jadi, sekarang coba kita hitung dari hari Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada berapa hari dalam seminggu? Tadi sudah dihitung, yaitu ada 7 hari. Jadi dalam 1 minggu itu sama dengan 7 hari, yaitu tadi hari-hari yang sudah kita sebutkan. Oke, sekarang coba kita amati di sini. Pada hari apakah Ahmad membeli jagung bakar? Ada berapa harikah dalam 1 minggu? Nah, sekarang coba kita amati di kalender tersebut bahwa ada berapa tadi dalam 1 minggu? 1 minggu itu ada berapa hari? Ya, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang di sini keluarga Wayan berlibur ke Danau Toba selama 21 hari. Berapa minggukah keluarga Wayan berlibur? Oke, ingat 1 minggu terdiri dari 7 hari. Nah, Wayan berlibur selama 21 hari. 21 hari itu penjumlahan berapa ya? Oke,
penjumlahan dari 21 hari itu sama dengan 7 hari ditambah dengan 7 hari ditambah dengan 7 hari. Jadi 7 hari ditambah 7 hari adalah 14 hari. 14 ditambah 7 adalah 21. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 adalah 21. Jadi ini adalah 21 hari sama dengan 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Nah, 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti berapa minggu Wayan berlibur? 7 hari yang pertama ini berarti adalah 1 minggu. Ini kemudian 1 minggu juga, dan ini ada 1 minggu. 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. Jadi berapa minggu kah keluarga Wayan berlibur? Ya, jadi Wayan berlibur selama 3 minggu. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan gambar kalender. Gambar kalender di bawah ini. Nah, di sini misalnya kita di sini menggunakan kalender pada tahun 2019, yaitu pada bulan Januari. Nah, di sini sekarang hari Kamis, misalnya di sini adalah hari Kamis tanggal 24 Januari 2019. Nah, 2 minggu yang lalu Ahmad dan ayahnya menghadiri pesta. Nah, berarti pada tanggal berapakah Ahmad dan ayah menghadiri pesta tersebut? Kalau 2 minggu dari tanggal 24 Januari, karena kita menghitungnya sekarang 24 Januari, sedangkan Ahmad dan ayah menghadiri pesta itu pada 2 minggu yang lalu. Kita hitung sekarang tanggal 24. Kalau 2 minggu yang lalu berarti kita menghitungnya mundur, bukan maju ke depan, tetapi kita mundur ke belakang. Oke? Nah, sekarang yang pertama, 1 seminggu itu kan 7 hari ya. Kita hitung dulu dari minggu yang pertama. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 1 minggu yang lalu. Berarti kita lanjutkan ke 2 minggu yang lalu. Berarti kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti 2 minggu yang lalu itu adalah hari Kamis pada tanggal 10 Januari 2019. Jadi Ahmad dan ayah menghadiri pesta pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019. Nah, di sini ada contoh soal. Wayan berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sedangkan sekarang hari Minggu tanggal 20 Januari 2019. Nah, hari dan tanggal berapakah Wayan berkunjung ke rumah paman? Nah, sekarang adalah hari Minggu. Di sini hari Minggu tanggal 20 Januari. Ini yang Umi lingkari 20 Januari. Nah, 2 minggu yang lalu Wayan berkunjung ke rumah paman. Berarti kita hitung dulu. Kita hitung mundur kembali ya, karena 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang akan datang. Ingat, kalau 2 minggu yang lalu berarti menghitungnya mundur. Jadi dari tanggal 20 mundur ke belakang sini. Nah, sekarang kita hitung. Sekarang tanggal 20. Kalau 2 minggu yang lalu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mundur lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Wayan berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu itu adalah hari Ahad atau hari Minggu 6 Januari 2019. Nah, sekarang kita amati. Nah, di sini aku ingat
satu minggu itu ada 7 hari, yaitu tadi Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah gambar kalender. Nah, ternyata pada bulan Januari terjadi banjir yang melanda perumahan di seberang sungai mulai hari Kamis tanggal 3 Januari. Dimulainya tanggal 3 Januari banjir tersebut. Banjir melanda selama 1 minggu. Banjir itu melanda selama 1 minggu. Nah, dimulainya pada hari Kamis 3 Januari. Nah, banjir tersebut berakhir pada hari dan tanggal berapa ya? Nah, karena dimulainya hari Kamis tanggal 3 Januari dan terjadi selama 1 minggu. Nah, kita akan menghitungnya secara maju. Sekarang kita hitung 1, karena dimulainya di tanggal 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti jadi banjir berakhir pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. Jadi kalau dimulainya pada hari Kamis, dia diikutsertakan, dihitung. Dimulainya di hari Kamis, berarti ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi selama 1 minggu kan, 1 minggu itu 7 hari, maka berakhir pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. Nah, kemudian muatan pelajaran yang kita pelajari yaitu adalah SBDP. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya, serta membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Oke. Nah, di sini kita baca bersama-sama. Ketika di pantai, Ahmad dan teman-teman bermain di hamparan pasir. Sambil bermain, mereka mencari kulit kerang. Kulit kerang merupakan bahan alam yang banyak terdapat di pantai. Kulit kerang ternyata dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, kalian bisa perhatikan cara membuat kerajinan kulit kerang yang ada di buku kalian masing-masing. Nah, jadi anak-anak, dalam membuat kerajinan, kita tidak hanya bisa menggunakan seperti origami, karton, dan sebagainya, atau kardus, dan bahan-bahan buatan lainnya. Nah, ternyata kulit kerang itu bisa juga kita gunakan untuk membuat kerajinan. Nah, kulit kerang ini termasuk bahan alam. Kenapa bahan alam? Karena dia bersumber dari alam. Jadi bisa dibuat kerajinan, misalnya salah satu contoh yang ada di buku kalian itu ada di sebuah kendi, ditempel-tempelkan kulit kerangnya di bagian kendinya tersebut. Atau masih banyak, misalnya kalau kalian ke pantai, itu ada tirai yang terbuat dari kulit kerang, ada juga hiasan-hiasan yang terbuat dari kulit kerang. Jadi kulit kerang itu bisa kita manfaatkan untuk kerajinan anak-anak. Nah, selain kulit kerang, nah kalian tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah jagung. Jagung itu terdiri dari biji jagung dan kulit jagung. Nah, selain jagung bisa dikonsumsi sebagai bahan makanan, jagung ini juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Tidak hanya bijinya saja jagung digunakan untuk kerajinan, ternyata kulit jagung juga bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, kalau jagung ini
dia termasuk bahan alam atau buatan anak-anak? Ya, betul, termasuk bahan alam karena bersumber dari alam. Jadi, kalau misalnya bunda kalian membeli jagung, masih ada kulitnya. Nah, kulit jagungnya tuh bisa kalian manfaatkan untuk membuat kerajinan. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini bisa kalian perhatikan contohnya. Nah, jadi yang digunakan adalah kulit jagung yang sudah kering. Jadi kalau dia masih basah, bisa dikeringkan terlebih dahulu baru dibuat kerajinan. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada gambar bebek, bunga, kucing, dan ayam. Jadi sebelum kalian membuat kerajinan tersebut, itu kalian pola terlebih dahulu kulit jagungnya. Ataukah kalian mau membuat bunga atau membuat bebek, hewan, dan sebagainya. Nah, di sini Umi ada bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kulit jagung. Yang pertama, kulit jagung yang telah kering, lem, dan kertas karton. Jadi bahan utamanya adalah kulit jagung yang telah kering ya. Kemudian ada alatnya itu pensil, gunting, penggaris, dan penghapus. Nah, di sini Umi akan jelaskan cara membuatnya. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu alat dan bahannya secukupnya. Nah, yang kedua, yang tadi sudah Umi sampaikan, kalian harus menggambar polanya terlebih dahulu yang sesuai yang kalian inginkan, misalnya hewan, bunga, dan sebagainya. Nah, kemudian gunting pola yang telah kalian gambar dengan rapi. Setelah itu, tempelkan pola gambar yang telah kalian gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem. Nah, jadi yang di pola itu adalah kulit jagungnya. Kalian gambar terlebih dahulu, baru kalian tempelkan di kertas karton. Seperti itu. Ini Umi sekilas alat dan bahan yang dibutuhkan ketika membuat kerajinan dari kulit jagung. Nah, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.